Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai si Khoya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib,
mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib
berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Makkah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab.